Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azilia Putri dengan NIM 220404501038. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah perkembangan individu. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. A. Pengertian tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Yang kedua, B. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Ketika memasuki masa remaja, muncul tugas perkembangan remaja. Tugas tersebut harus dituntaskan agar remaja merasakan kebahagiaan, kesuksesan, penerimaan di masyarakat, dan kesiapan untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Menurut Harlock dalam buku berjudul Psikologi Perkembangan edisi 5 2001, tugas perkembangan remaja adalah: yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial baik sebagai pria maupun wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mempersiapkan karir ekonomi. Yang keenam, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Yang ketujuh, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang kedelapan, memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Sedangkan menurut Carl Garrison, ada 6 kelompok pembagian tugas perkembangan yang berbeda, yaitu yang pertama, A. Menerima keadaan jasmani. Yang kedua, memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya lawan jenis. Yang ketiga, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Yang keempat, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang keenam atau yang terakhir, memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa remaja. Faktor penting yang dapat mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan remaja berdasarkan menurut pendapat Harlock 1980 meliputi: 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan wadah untuk pencapaian tugas perkembangan. Dimensi lingkungan sosial terdiri dari: A. Transactions, yaitu interaksi seseorang dengan orang lain dalam lingkungan yang bersifat aktif dan dinamis. B. Energi, yaitu kekuatan alami yang dimiliki seseorang untuk terlibat aktif dalam lingkungannya. C. Interface, merupakan penghubung dari suatu interaksi seperti bahan pembicaraan yang menyebabkan seseorang individu berinteraksi dengan individu lainnya. D. Adaptation, menunjukkan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk menyatu dengan kondisi lingkungan. E. Shopping, adalah bentuk penyesuaian diri manusia untuk mengatasi masalah. Bentuk penyesuaian ini ada yang bersifat positif, namun ada juga yang bersifat negatif. F. Interdependency, menunjukkan hubungan saling ketergantungan atau kepercayaan diri seseorang individu dengan individu lainnya. Yang kedua, gambaran tubuh, gambaran citra tubuh. Gambaran citra tubuh ada 5 dimensi, yaitu: A. Appearance, yaitu
Pengukur evaluasi dari penampilan dan keseluruhan tubuh apakah menarik atau tolak ataukah tidak serta memuaskan atau tidak. B. Appearance orientation, yaitu perhatian individu terhadap penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri. Yang C. Body era satisfaction, yaitu mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik seperti wajah, rambut, tubuh, bagian bawah, tengah, dan atas, serta penampilan secara keseluruhan. D. Overweight profession, yaitu mengukur kecemasan terhadap kegemukan, kewaspadaan terhadap berat badan, membatasi makan, dan perilaku diet. E. Self-classified weight, yaitu mengukur dan menilai berat badan dari sangat kurus hingga sangat gemuk. Yang ketiga, motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri remaja seperti semangat dan obsesi. Motivasi yang timbul dari luar dari remaja seperti penghargaan orang tua atau masyarakat terhadap remaja. Motivasi menentukan besar usaha dalam mengenai tugas perkembangan remaja dan besarnya kemauan untuk melakukan usaha tersebut. Maka semakin tinggi motivasi remaja, semakin tinggi pula usaha remaja untuk memenuhi tugas perkembangannya. Yang keempat, pengetahuan. Pengetahuan kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam dominan kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu A. Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi. B. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui. C. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari. D. Analisis, yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi. E. Sintesis, kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. F. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian merupakan kondisi internal remaja. Karakter akan berunsur-unsur terbentuk dipengaruhi kebutuhan, sikap, minat, maupun tujuan pribadi. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh dunia objektif, berorientasi pada dunia luar, pikiran, perasaan saat tindakannya lebih banyak ditemukan oleh lingkungan, memiliki karakteristik suka bergaul, ramah, suka mengikuti kata hati, dan suka mengambil resiko. Sedangkan introvert adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh dunia subjektif, berorientasi dengan karakteristik watak yang tenang, pendiam, suka menyendiri, suka merenung, dan menghindari risiko. Yang keenam, kemampuan untuk melaksanakan tugas perkembangan. Kesempatan merupakan peluang untuk keadaan yang menunjukkan tersedianya fasilitas dalam memenuhi tugas perkembangan remaja. Ketujuh, bimbingan untuk mempelajari tugas perkembangan. Amat penting bagi remaja diberikan bimbingan agar keingintahuannya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif. Bimbingan adalah proses penentuan pada individu untuk mencapai tugas perkembangan diri secara optimal. Yang kedelapan, kreativitas. Kreativitas merupakan kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Mendukung pendapat Harlock 1980 menyebutkan bahwa tugas perkembangan pada fase remaja ini berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase opsional formal. Kematangan pencapaian fase kognitif
kolektif akan sangat membantu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Salah satu kemampuan kognitif yang dimiliki remaja adalah kemampuan kreatif. Perkembangan tugas yang ke-9, perkembangan tugas. Pemenuhan tugas perkembangan tahap sebelumnya. Tugas perkembangan remaja dipengaruhi oleh tugas perkembangan sebelumnya. Tugas perkembangan sebelum tahapan remaja antara lain tugas perkembangan pada masa bayi dan anak-anak awal usia 0 sampai 6 tahun. Mencakup belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air besar dan kecil, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan fisik psikologis, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, serta pengembangan kata hati. B. Selain itu, tugas perkembangan lain yang harus terpenuhi pada tahap masa anak-anak dan anak sekolah dari usia 6 sampai 12 tahun, yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi dan mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Yang ke-10, dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga. Keluarga berfungsi sebagai pendukung bagi anggotanya dan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberi pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Bagian D. Masalah-masalah dalam pencapaian tugas perkembangan remaja. Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan dengan baik. Menurut Harlock 1990 dalam Schrager dan Psi 2012, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu 1. Masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan lain-lain. Yang kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaiannya kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru. Adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban disebabkan oleh orang tua. Bagian E. Bagaimana upaya-upaya menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan. Untuk memperlancar dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remaja, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Yang kedua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Mungkin itulah tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. A. Aspek perkembangan emosi pada remaja. Emosi menurut Talib 2017
merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah efektif. Kemudian, Maulina dan Budiono juga berpendapat bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang pertama, 1. Pengelompokan emosi. Secara umum, emosi dapat dibagi menjadi dua aspek atau kelompok, yaitu kelompok emosi sensorik dan kelompok kejiwaan atau psikis. A. Emosi sensorik merupakan emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita dan biasanya sangat terkait dan fungsi sensorik dalam organ atau indera kita, seperti halnya perasaan dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. B. Emosi psikis merupakan bentuk-bentuk emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Beberapa bentuk emosi kejiwaan atau psikis biasanya muncul akibat sensor yang luar yang lebih kuat atau dalam, tidak hanya pada sisi organ atau indera kita, seperti halnya pada emosi sensorik seperti halnya. Kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi pada remaja menurut Harlock dalam Fitri dan Adelia 2017 antara lain: A. Usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. B. Perubahan fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. B. Aspek perkembangan sosial remaja. Seiring dengan individu mulai memasuki masa remaja, remaja mulai tertarik perhatiannya dari lingkungan keluarga terhadap lingkungan sosial yang lebih luas melalui kelompok teman sebaya. Menurut Talib 2017, seiring dengan meningkatnya usia remaja, interaksi dengan orang tua menjadi berkurang. Sebaliknya, interaksi dengan teman sebaya semakin meningkat. Kemudian, dengan meningkatnya waktu yang digunakan remaja untuk berinteraksi dengan teman sebaya, yaitu berkaitan dengan perkembangan sikap yang kadang-kadang kontraks dengan orang tua mereka. 1. Tahap perkembangan sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dikatakan bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 proses. Menurut Harlock dalam Muslikah dan Sigit 2013, terdapat 3 tahap atau proses dalam perkembangan sosial. Adalah A. Berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. B. Memainkan peranan di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang berkaitan dengan kelompoknya. C. Memiliki sikap positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi,
berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. 2. Bentuk perilaku sosial. Klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menurut Max Weber dalam list 5 PKK 2016 adalah sebagai berikut. A. Rasionalitas instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. B. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. C. Tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakannya. D. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual dan perencanaan yang sadar. Selanjutnya, bagian C. Aspek perkembangan moral remaja. Untuk menciptakan moral yang baik bagi individu, khususnya dimulai dari anak-anak, adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada, seperti halnya aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya orang tua dan anak. Kebanyakan ketika anak beranjak remaja atau dewasa, sedikit mengesampingkan ajaran-ajaran moral yang diakibatkan tidak adanya ruang komunikasi dialogis antara dirinya dengan orang tua sebagai guru pertama yang mestinya terus memberikan pengajaran moral. Menurut teori Kohler dalam Talib 2017, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati dalam 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Tahap konvensional, prakonvensional. Pada level prakonvensional, individu-individu merespon perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan personal secara fisik dan hedonistik. 1. Tahap pertama, orientasi Hakianun. Individu-individu pada tahap pertama penalaran moral melakukan penilaian. Dalam terminologi konsekuensi secara fisik, mereka menghindari hukuman dan kadang-kadang mereka mengalah untuk menghindari hukuman. Tahap kedua, orientasi instrumental. Individu pada tahap kedua perkembangan penalaran moral melakukan penilaian dalam cara atau aturan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mereka tidak loyal terhadap orang lain. Meskipun demikian, unsur-unsur sebagai rasa dan hubungan persahabatan dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan pribadi, bahkan diarahkan pada kepentingan dan loyalitas terhadap orang lain. B. Tahap konvensional. Pada tahap konvensional, kebutuhan egosentrik digantikan dengan harapan terhadap grup, konformitas, loyalitas, dan identifikasi dengan grup berbasis pada penilaian moral. 3. Tahap ketiga, orientasi hubungan interpersonal. Berdasar
dasar penilaian moral remaja pada tahap ini seringkali dikenal sebagai anak laki-laki yang baik atau anak perempuan yang manis. Perilaku baik pada tahap ini ditandai dengan penerimaan perilaku oleh orang lain. Perilaku baik pada tahap ini ditandai dengan penerimaan perilaku oleh orang lain, terutama dalam hal otoritas. Yang keempat, tahap keempat, orientasi hukum dan aturan. Tugas, aturan, pemeliharaan norma-norma sosial dan rasa hormat untuk otoritas membentuk basis keputusan moral pada tahap keempat perkembangan moral. Apa yang benar adalah apa yang mendekati otoritas. C. Konvensional. Sebagai diketahui bahwa tahap otonomi dan prinsip pada tahap sebelumnya menjadi basis penilaian moral pada tahap post-konvensional. Pada tahap post-konvensional, ketidaktaatan sosial masih dapat ditoleransi. Yang kelima, tahap kelima orientasi kontrak sosial. Pada tahap kelima ini, hak-hak kebenaran menggantikan otoritas individu. Demikian pula pengambilan keputusan tergantung atau berdasarkan atau didasarkan pada kegiatan bersama. Penekanan pada konsekuensi menjadi basis untuk mengembangkan kontrak sosial. Yang keenam, tahap keenam orientasi prinsip etika universal, kesadaran, perkembangan penalaran logis, kekomprehensifan dan universalitas menjadi basis penilaian moral. Prinsip-prinsip abstrak menjadi basis keadilan. Pada tahap post-konvensional, individu mengikuti aturan sebagaimana adanya sesuai dengan asas hukum universal. Pada tahap ini, individu tidak memerlukan penguatan untuk mengikuti suatu aturan. Bagian D, aspek perkembangan religi remaja. 1. Jiwa religi remaja. Religi atau religius atau keberagaman merupakan bentuk pengabdian manusia terhadap agama atau bentuk kesalehan orang pemeluk agama. Religiusitas merupakan konsep yang mengacu pada fenomena sosial yang berkaitan bagaimana agama hidup dalam diri dan dialami oleh pemeluknya. Istilah religiusitas merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencakup berbagai aspek aktivitas, dedikasi, dan keyakinan bagaimana keagamaan yang memiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama. Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmani. Perkembangan tersebut menurut W. Starbuck dalam Yahani A 2022 antara lain: A. Pertumbuhan pikiran dan mental, B. Perkembangan perasaan, C. Perkembangan sosial, D. Perkembangan moral, E. Sikap dan minat, dan F. Ibadah. Faktor-faktor pembentuk religi. Yang pertama, perilaku beragama orang tua. Interaksi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk sosialisasi dan transfer ajaran agama yang dapat menumpuk religiusitas anak. Ritual keagamaan yang dilakukan orang tua seperti salat, membaca Al-Quran, puasa dalam kehidupan sehari-hari diamati oleh anak kemudian terekam dalam hati dan pikiran anak. Dan pada akhirnya ritual agama dalam bentuk ibadah tersebut dituruti oleh anak. Dalam proses transfer nilai-nilai ajaran agama Islam baik keyakinan, ritual, sosial maupun komitmen dibutuhkan kualitas hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Yang kedua, pendidikan agama Islam di sekolah. Usia remaja merupakan usia yang bertetapan dengan masa sekolah menengah atas.
sehingga remaja memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran agama Islam di sekolah. Melalui mata pelajaran pendidikan agama, memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama secara komprehensif dan akurat, sehingga dapat menumpuk religiusitas pada siswa ke arah positif. Ajaran-ajaran agama yang diperoleh siswa di sekolah melalui mata pelajaran agama diberikan secara tahap dari SD sampai SMA dan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa sehingga kematangan beragama siswa dapat berkembang sesuai perkembangan usianya. Yang ketiga atau yang terakhir, konformitas teman sebaya. Menurut teori sosial, dalam satu kelompok dengan kohesi yang kuat berkembang suatu iklim dan norma-norma kelompok tertentu, termasuk dalam kelompok teman sebaya atau norma sosial termasuk norma yang berlaku dalam kelompok teman sebaya. Umumnya merupakan cara berpikir, cara berperilaku yang diterima, ditekankan dan diharapkan oleh anggota kelompok sosial karena dianggap sebagai hal yang benar. Norma sosial yang dianut dalam satu kelompok teman sebaya akan ditaati oleh semua anggota meskipun norma tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Mungkin itulah materi-materi